bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik rumah. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Selamat bertugas Pak Menhan. Kasus sengketa tanah di Dago menjadi polemik besar. Kasus sengketa tanah di Dago menjadi polemik besar. Kasus sengketa tanah di Dago menjadi polemik besar. Or you saw, Mueller menggugat atau Mueller berkolusi saling gugat. Pertanyaan ini jadi pantauan DPR Pusat Komisi 2 dan BPN Pusat. Bagaimana mungkin negara dan warga kampung Cirapuhan bisa dirugikan, baik tergugat menang atau penggugat menang? Oknum tergugat dikenal sering berkolusi dengan jaringan mafia tanah. Perhatikan berkas putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lainnya. Mana yang lebih masuk akal, gugatan atau kolusi saling gugat? Kasus ini mirip dengan kasus saling gugat di Tangerang. Jangan sampai kasus ini mentok seperti kasus kematian Vina di Cirebon. Jadi, manakah yang lebih masuk logika? Gugatan atau kolusi saling gugat? Selamat bertugas Pak Menhan. Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setcom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya. Muhammad Basuki Yaman. Pengaduan warga kampung Cirapuhan telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial. Nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih. Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum atas namakan masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya, proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap. Misalnya, Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan Menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua. Cukup? Baik. Tambahan dikit Pak Ketua. Boleh, silakan. Menyambung dari Bismillahirrahmanirrahim.
Berikut ini kami sampaikan sepak terjang riwayat hidup mafia tanah yang selama 40 tahun ini. Pada mulanya dia datang tahun 1960-an. Ayahnya bernama Ahya bersama adiknya yaitu Ada diberi naungan oleh pribumi keluarga besar Nawisan Tomi Rokayah binti Tama bin Eneoko bin Nawisan. Mafia tanah yang bernama Asep Makmun ini mulai berkenalan dengan mafia tahun 1984. Kemudian tahun 90-an Asep Makmun dan Didi Koswara memecah tanah